Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat ke-8. Kajian kita malam hari ini adalah doa yang terdapat di ujung ayat ke-8. Itu bunyinya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, atmim sempurnakanlah untuk kami cahaya nur kami. Waghfir lana dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Maha Kuasa. Doa ini itu yang terdapat di ujung ayat ke-8 adalah doa yang sangat agung, sangat bermanfaat dan berfaedah sekali. Bagusnya kita baca, tetapi kita pahami terlebih dulu. Kenapa demikian? Ini adalah doanya orang-orang mukmin. Kelak nanti di hari kiamat, tepatnya ketika cahaya orang-orang munafik padam, dan kita berlindung diri kepada Allah agar supaya jangan cahaya itu padam. Karena orang-orang munafiklah yang cahayanya padam itu. Sehingga disebutkan dalam tafsir Tabari, yang dimaksud Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami, adalah qaulul mu'minin hina yatfa'u nurul munafikin. Inilah perkataan ucapan orang-orang mukmin ketika cahaya orang-orang munafik padam. Cahaya apa itu? Tentu kita jemput ayat semenjak di atas. Ayat di atas bunyi nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Nur mereka, cahaya mereka memancar. Baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka itu berkata, berucap dalam doa mereka, Rabbana atmim lana. Kita tengok ini dalam penjelasan ulama. Nur di sini adalah salah satu alamat, salah satu tanda yang dengan tanda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Disebutkan ada 4 tanda pengenal umat Nabi Muhammad. Dengan tanda itulah Nabi Muhammad mengenal siapa umatnya. Dalam hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Baihaqi, oleh Al-Bazzar, oleh Tabrani dan Hakim.
dinyatakan hadis itu sahih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Ana awalu may yu'zanu lahu bisujudi yaumal qiyamah. Saya ini, kata beliau, adalah orang pertama yang diberi izin untuk sujud di hari kiamat. Tepatnya di mahsyar. Wa awalu may yu'zanu lahu ayyarfa'a ra'sah. Dan orang pertama pula yang diberi izin untuk mengangkat kepala nanti di hari kiamat. Fa'arfa'u ra'si. Maka tatkala aku angkat kepalaku, fa'unziru baina yadai. Maka aku saksikanlah manusia-manusia yang ada di hadapanku. Fa'arifu ummati. Maka aku kenallah umatku di tengah-tengah sekalian banyak umat manusia. Lalu faqala rajul, ada seseorang berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam? Bagaimana caranya engkau mengenal umatmu di antara sekian banyak umat semenjak ma baina Nuh ila ummatika, semenjak zaman Nabi Nuh lagi sampai umatmu. Bahkan umatmu Rasulullah banyak yang tidak ketemu denganmu. Seperti kita. Kita belum pernah bersua, berjumpa, bertemu dengan Rasulullah. Sebanyak itu umat Rasulullah, sebanyak itu manusia, bagaimana engkau mengenal mereka? Kata beliau, qal gurrun muhajjaluna min atharil wudu. Pertama, aku kenal umatku dengan adanya cahaya yang memancar, yang bersinar pada anggota wudhu mereka. Anggota wudhu bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Wala yakunu li ahadin minal umam ghairihim. Dan cahaya itu tidak terdapat pada umat-umat lain. Itu tanda spesial, cahaya spesial umatku. Satu. Yang kedua, a'rifuhum. Aku juga dapat mengenal umatku nanti annahum yu'tawna kutubahum bi'aimanihim. Di mana kitab-kitab catatan amalan mereka diserahkan sebelah kanan. Itu umatku. Wa'arifuhum. Aku juga dapat mengenal mereka nanti bisimahum. Dengan tanda. Tanda mereka fi wujuhihim, yang terdapat di wajah mereka min atharil sujud, bekas sujud. Tanda di sini telah dijelaskan ulama bukan tanda hitam. Bukan tanda, tapi cahaya. Cahaya nur yang memancar di wajah mereka, tanda wajah itu sujud. Yang keempat, a'rifuhum. Aku juga dapat mengenal umatku nanti di tengah sekian banyak umat manusia binurihim. Nah, ini dia. Dengan adanya tanda spesial mereka, yaitu cahaya. Cahaya mereka alladzi baina aidihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Cahaya yang bersinar, cahaya yang memancar di hadapan mereka, di kanan mereka dan di kiri mereka. Dengan begitu, nur adalah salah satu tanda pengenal bagi umat Nabi Muhammad. Intinya, bagaimana beliau nanti mengenal umatnya? Salah satunya adalah umat beliau mempunyai cahaya-cahaya. Cahaya apa itu? Nah, ini dia. Para ulama-ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, di sini saya apakan tadi, bahwa yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya amal saleh. Cahaya keimanan, amal saleh. Ketaatan, ketakwaan.
maka semakin mantap, kokoh, kuat, teguh keimanan orang, semakin banyak amal salehnya, semakin taat dia, semakin takwa dia, cahaya nanti semakin luas. Cahaya ini nanti tidak satu pun orang yang tidak dapat cahaya, kecuali orang kafir, orang musyrik, murtad, orang-orang watani, penyembah-penyembah berhala, termasuk orang ahlul kitab. Karena mereka langsung diarahkan menuju neraka. Mereka langsung diarahkan menuju neraka. Selain mereka diarahkan menuju surga. Lalu kasih cahaya, termasuk orang munafik. Termasuk orang munafik. Lalu cahaya itu yas'a nuruhum baina aidihim. Cahaya itu bersinar memancar di hadapan mereka. Ada nanti yang yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Yamurnuna ala sirat. Di mana cahaya itu diberikan kepada mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Cahaya itulah nanti yang mereka jadikan sebagai sinar untuk melewati sirat. Apa itu sirat? Titian yang dibentangkan di atas jahanam. Dan pakai cahaya, diriwayatkan jahanam itu gelap, kelam. Siapapun yang akan masuk surga, dia harus melewati situ. Melewatinya harus pakai cahaya. Diberikanlah cahaya itu kepada siapa saja yang akan melewati sirat. Minhum, di antara mereka, man nuruhu mithlul jabal. Ada yang cahayanya sebesar gunung. Sebesar dan seluas gunung. Wa minhum man nuruhu mithlul nakhlah. Di antara mereka ada yang cahayanya setinggi korma, batang korma. Wadanahum, cahaya yang paling kecil, itu man nuruhu ala ibhamihi. Yang cahayanya sebesar empu jari. Kadang padam, kadang hidup. Timbul tenggelam cahayanya. Jadi cahaya inilah yang akan menyinari orang ketika lewat di sirat. Maka ketika itu, sewaktu orang-orang mukmin itu melihat orang-orang munafik cahaya mereka padam, karena iman mereka hanya sebatas di mulut, tidak sampai di hati, maka tiba-tiba cahaya mereka padam. Melihat dan menyaksikan hal itu, orang-orang beriman cemas, takut, atau khawatir. Cahaya mereka juga padam. Sewaktu mereka melihat cahaya orang munafik padam. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana. Ini dia. Wahai Rabb kami, atmim, sempurnakanlah cahaya kami. Apa itu atmim? Mudawamah wal istimrariyah. Ya Allah, kekalkanlah cahaya kami ini, dan hendaknya cahaya kami ini berketerusan sampai nanti masuk surga. Itu doa mereka. Jadi mana atmim lana nurana, ya Allah kekalkanlah cahaya kami, hendaknya cahaya kami terus menerus ada. Sampai nanti kami tiba di surga. Itu mana atmim. Ya Rabbana atmim lana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, yaitu al-muradu bil itmam, al-mudawamah, wal istimrariyah,
ila ayyasiru ila darissalam. Cahaya yang berkekalan, cahaya yang terus-menerus ada, tanpa padam, tanpa kurang, sampai mereka nanti diantarkan masuk Darussalam, pintu surga. Kenapa? Karena yang tadi, sebagaimana surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna iktabis min nurikum. Saat di mana nanti orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka itu berkata kepada orang beriman yang mereka kenal, tunggulah kami. Tengok dan tunggulah kami. Naktabis min nurikum, supaya kami dapat cahaya kamu. Cahaya kami padam. Qila rji'u wara'akum. Kembalilah kalian ke belakang sana, ke dunia sana. Cari kembali cahaya di sana. Rintis cahaya di sana. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Cari cahaya di sana. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fi rahmah wa zahiru min kamilihil azab. Tiba-tiba mereka dipasang dinding. Sehingga mereka tidak dapat lagi melihat orang beriman. Orang beriman terus maju ke depan. Ketika itulah orang-orang beriman saking cemas takutnya, Rabbana atmim lana. Sungguh-sungguh mereka minta supaya cahaya itu ada terus. Kondak, terjerembab, terjerumus, masuk neraka. Atmim lana nurana wa ghafir lana. Ampuni dosa kami. Oh, jadi ketika itu masih minta ampun orang? Iya. Kan penyebab cahaya itu padam dan penyebab orang masuk neraka kan dosa. Dosa, Pak. Tidak dapat saya menggambarkan, melukiskan bagaimana kesungguh-sungguhan orang memohon kepada Allah agar cahayanya ditetapkan ketika itu. Karena ketika melintas sirat, bayangkan melintas sirat. Sirat itu di atas punggung jahanam. Jahanam itu sangat luas, sangat dalam. Di bawah titian itu ada nanti kalalib, ada pengait yang akan mengait ke bawah. Sementara dia gelap, tentu panas luar biasa. Ada yang melintas secepat kilat. Ada sekejang angin. Ada sekejang kendaraan. Ada yang berjalan, ada yang tertatih-tatih. Ada yang jatuh bangun. Ada pula Nabi yang sendirian saja sampai ke sana. Ada Nabi itu yang diiringi oleh 1-2 orang pengikut saja. Ketika itulah kecemasan, ketakutan menjadi-jadi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena engkau maha kuasa atas segala sesuatunya. Sebagaimana juga engkau akan berkuasa mengekalkan cahaya kami, menyelamatkan kami, dan mengantarkan kami sampai ke seberang sana. Kira-kira itu. Sekelumit. InsyaAllah besok kita sambung lagi tentang cahaya ini. Yang jelas, mari kita hafal bagi yang belum. Bagi yang sudah, mari kita baca. Jangan lupa, cahaya itu dirintis sejak sekarang. Kita doa kepada Allah agar kita dikasih cahaya. Karena cahaya itu nanti akan menuntun kita menyeberang sirat. Itu Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga ada faedah dan manfaatnya kajian kita malam hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.